Hai kawan pajak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita di sini dalam Madu Jati Podcast. Episode kali ini mengusung tema dividen yang dikecualikan dari objek pajak. Kembali saya ditemani oleh dua rekan saya, sesama penyuluh pajak KPP Madya 2 Jakarta Timur. Yang pertama ada Bapak Suprianto, apa kabar Bapak? Baik Mas Ruspi, baik. Yang berikutnya ada Mas Akbar, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Akbar ini sebenarnya Mas MAS, singkatan nama dari Muhammad Agus Syarif Akbar, yang biasa di kantor kita kenal dengan Mas Agus. Mas Agus, bukan Mas Akbar. Bukan. Ya. Mana suka deh Pak? Akronim itu soalnya. Baik kawan pajak, terkait dengan dividen yang akan kita bahas, di mana ada beberapa perubahan ketentuan perpajakan nih Pak Supri, Mas Agus. Nah di sini ada perubahan yang menarik nih tentang adanya dividen yang dikecualikan dari objek pajak. Betul. Apa dan bagaimana perubahannya? Tentunya kita akan meminta penjelasan lebih lanjut dari dua narasumber kita ini. Baik, sebelum kita masuk ke inti materi podcast ini, untuk Pak Supri nih, mungkin bisa disampaikan sedikit preview terlebih dahulu terkait tema kita ini yang terkait dividen dikecualikan oleh dari objek pajak, mengenai dasar hukum, latar belakang ataupun poin-poin penting mengenai permasalahan dividen ini, Pak. Baik, terima kasih Mas Ruspi dan kawan pajak sekalian. Baik, adanya perubahan tentang dividen yang dikecualikan dari objek pajak ini tidak lepas dari di launchingnya ya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian ada dirubah dengan Undang-Undang HPP, yaitu Undang-Undang tentang Harmonisasi Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya ada PMK Nomor 18 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Itu Mas Fikri. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan di bidang klaster perpajakan itu terdapat beberapa perubahan nih tentang ketentuan perpajakan nih Mas Fikri. Nah, salah satunya adalah tentang dividen ini gitu. Jadi garis besarnya perubahan tentang dividen ini yang sebelumnya adalah objek pajak penghasilan, dikenakan pajak penghasilan, sampai sekarang masih objek pajak penghasilan, tapi ada poin-poin bahwa dividen itu dikecualikan dari objek pajak penghasilan, itu maksudnya. Ya. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa saja syaratnya? Yang paling utama adalah dividen yang dikecualikan dari objek pajak ini harus berdasarkan rapat umum pemegang saham. Itu yang utama tuh Mas itu. Jadi harus dari rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Yang kemudian adalah bagaimana dividen itu diinvestasikan. Jadi ada syarat yang kedua, syarat yang kedua adalah dividen itu harus diinvestasikan di dalam negeri. Baik. Secara garis besar ya ini ya, harus diinvestasikan di dalam negeri dengan kriteria atau jenis-jenis investasi yang diatur lebih lanjut di pasal-pasal di PMK 18 itu diatur apa saja investasinya. Gitu ya. Dan itu dividen yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, bukan wajib pajak luar negeri ya. Baik itu OP, jadi wajib pajak dalam negeri, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak dari badan usaha. Nah, dividen ini kan sumbernya ada dua nih. Ya. Jadi ada yang dari dalam negeri sendiri, ada yang dari luar negeri. Gitu. Jadi dasar hukumnya tadi Mas Rudi adalah Undang-Undang Cipta Kerja berubah dengan Undang-Undang HPP, kemudian dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PMK 18 tahun 2021. Ya, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan iklim investasi di dalam negeri. Jadi dengan iklim investasi, dengan dana yang ada, investasi dengan aturan ini diharapkan investasi di dalam negeri menjadi meningkat nih. Gitu ya. Kalau investasi meningkat kan harapannya adalah pertumbuhan ekonomi bergerak nih, bagus nih gitu kan, sehingga kita lebih cepat
memulihkan ekonomi nih pasca Covid ini gitu. Itu Mas Supri. Oke. Boleh nambahin? Nah, Boleh silakan Mas Akbar. Dikit aja sih. Jadi kawan pajak sekalian, ini kita rada sedikit mundur ke belakang. Artinya kita melihat apa? Bahwa pajak ini punya dua fungsi, ya kan? Seperti kita tahu bahwa ada fungsi budgeter, yaitu terkait dengan pajak sebagai tulang punggung pendanaan APBN. Ada juga fungsi reguler. Nah, artinya fungsi pengaturan hal-hal yang di luar fiskal tadi. Nah, kalau sahabat pajak pernah baca studi tentang makroekonomi ya, nah, artinya salah dua di antara faktor-faktor yang mempengaruhi GDP atau pertumbuhan ekonomi yaitu belanja pemerintah serta investasi. Nah, bagaimana pemerintah memandang kaitan antara belanja pemerintah dan investasi itu? Nah, seperti yang kita tahu bahwa betul bahwa pajak adalah tulang punggung APBN. Sedangkan yang kita tahu bahwa kenyataan sekarang baik di Indonesia maupun di luar Indonesia bahwa kalau hanya mengandalkan belanja pemerintah atau dalam hal APBN saja, maka tidak akan cukup untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang ditetapkan. Nah, maka dengan cara apa? Maka kita melihat bahwa pemerintah berusaha bagaimana caranya kita dapat sedikit mengorbankan penerimaan pajak, tetapi multiplier effect dalam hal ini terkait dengan investasi bisa didorong dengan lebih optimal. Nah, dengan cara apa tadi? Salah satunya adalah dividen yang tadinya itu adalah objek pajak, maka sedikit demi sedikit dikecualikan. Nah, kalau dalam studi perpajakan dibilang bahwa aspek perpajakan atau treatment perpajakan untuk dividen ini secara umum di dunia ada 3. Ada yang pertama adalah imputation system atau sistem untuk mengkredit pajakkan dividen terhadap laba bersih dari perusahaan. Yang kedua adalah exemption system atau pengecualian, serta yang ketiga adalah one tier system. Nah, kalau kita melihat metode lama yang digunakan di pemerintah ini menggunakan metode klasik, artinya katakanlah double taxation gitu ya, artinya pada tahapan laba bersih perusahaan dikenai pajak ya gitu kan, pasal 29, kemudian pada saat dibayarkan dividennya kepada pemegang saham dikenakan pajak lagi. Nah, sekarang sejak berlakunya Undang-Undang Ciptaker dan turunan PMK 18 ini, kita sedikit demi sedikit secara gradual menuju ke arah one tier system. Yang saya pelajari kayak gitu Pak Supri. Kurang lebih gitu. Ya. Baik, mungkin kalau dilihat tadi sesuai penjelasan dengan Pak Supri dan Mas Akbar, terkait kriteria dividen ini nih berasal dari 2 sumber, ada yang dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, untuk misalkan Mas Akbar nih, untuk dividen yang bersumber dari dalam negeri itu mungkin bisa sedikit dijelaskan? Baik, Mas Ruswi. Jadi untuk kawan pajak yang kebetulan jadi investor gitu kan, artinya rata-rata kan yang dipinginkan adalah imbal balik gitu kan, baik berupa dividen ya kan atau katakanlah capital gain dari kenaikan misalkan sahamnya adalah saham terbuka gitu kan, emiten itu. Nah, dalam hal ini kita melihat untuk pengecualian dividen itu berdasarkan PMK 18 itu harus dibedakan dulu ya kan, penerima dividennya siapa, apakah itu penerima dividennya orang pribadi atau kita singkat OP, atau penerimanya adalah wajib pajak badan hukum gitu kan. Nah, dalam hal ini kita mengacu pada PMK 18 bahwa untuk dividen yang diterima, dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak badan itu tidak ada persyaratan apapun, tidak ada kompromi apapun, itu sudah dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi tidak ada syarat apapun sepanjang penerimanya sepanjang perusahaan pembayar dividennya adalah WP dalam negeri, lalu penerimanya adalah wajib pajak badan dalam negeri, maka itu langsung menjadi pengecualian alias bukan objek pajak lagi. Tanpa syarat loh. Tanpa syarat ya. Tanpa syarat investasi gitu. Tanpa syarat ya. Ini kita nggak jualan apapun, intinya nggak ada bohong-bohongan, langsung tanpa syarat, itu bukan objek pajak. Tapi berbeda ketika investornya atau dalam ini penerima dividennya adalah orang pribadi. Nah, seperti tadi Pak Supri bilang, ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu ya tadi yang seperti saya bilang bahwa boleh potential loss atas pajak dividen itu kita relakan, tetapi
atas orang pribadi ini kita persyaratkan untuk menginvestasikan kembali dividen yang diterimanya itu kepada sektor-sektor yang ditentukan. Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut jenis sektornya apa, kriterianya bagaimana nanti di berikutnya. Baik, Mas Agus. Untuk dividen yang bersumber dari luar negeri nih, Pak Supri. Kalau misalkan Bapak bisa sedikit jelasin, karena kan memang pasti treatmentnya atau pengenaannya berbeda nih. Ya. Bagaimana itu, Pak? Jadi gini Mas Uswi dan kawan pajak sekalian, kalau tadi dividen dari dalam negeri itu dipisahkan, di aturan ini dipisahkan dari antara objek penerimanya yaitu OP dan badan. Nah, di aturan ini untuk sumber dividen yang berasal dari luar negeri itu tidak dipisahkan. Gitu. Jadi pokoknya siapapun, pokoknya itu dari luar negeri. Gitu ya. Pokoknya dividennya adalah dari luar negeri gitu. Nah, yang dari luar negeri ini yang terbaginya itu menjadi dua, yaitu bagaimana sumber dividennya itu, perusahaannya, badan usahanya itu, apakah dia jenis perusahaan yang masuk bursa atau yang non bursa gitu ya. Nah, dari dua ini itu berbeda nih syarat apa ketentuan-ketentuan terkait dengan dividen yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Mas Agus terkait dengan yang OP bahwa sepanjang dia diinvestasikan itu dikecualikan dari PPh, artinya tidak dikenakan pajak penghasilan. Nah, untuk dividen yang berasal dari luar negeri itu juga dikecualikan dari PPh untuk yang untuk perusahaan yang masuk bursa, sepanjang dividen itu diinvestasikan di dalam negeri. Jadi tidak ada pokoknya sepanjang diinvestasikan dikecualikan dari PPh. Nah, terus pertanyaannya adalah gini, kalau tidak semua diinvestasikan, gitu kan? Terus ada berapa yang harus diinvestasikan? Tidak diatur secara implisit berapanya khusus untuk yang perusahaan masuk bursa. Jadi misalnya gini, misalnya satu perusahaan atau saya atau Mas Ruspi punya dividen yang asalnya dari luar negeri gitu ya. Dapat 1 miliar misalnya, amin gitu ya. Amin. 1 miliar dividen dari luar negeri nih. Iya. Kalau semuanya saya investasikan di dalam negeri, kalau itu perusahaannya perusahaan masuk bursa ya, tapi ya gitu. Semuanya diinvestasikan itu dikecualikan dari PPh. Tapi kalau misalnya 1 miliar dapat dividen dari luar negeri, yang misalnya saya mau itu 500 juta aja deh, gitu yang saya investasikan, gitu kan? Nah, yang dibebaskan ya 500 juta, yang 500 juta lagi dikenakan PPh sesuai undang-undang yang berlaku tentang program gitu. Nah, selanjutnya adalah yang dari dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang badan usaha tersebut tidak masuk bursa, tapi dengan proporsi kepemilikan saham, kalau bahasa di aturannya seperti itu. Jadi nanti berapa sahamnya ya kita di situ dikalikan lagi dengan minimal, jadi ada batas minimalnya. Batas minimal berapa dividen yang harus diinvestasikan. Nah, batas minimalnya itu adalah di aturannya adalah 30%. 30% dari laba setelah pajak gitu. Gitu maksudnya. Nah, kalau tadi tuh kan minimalnya 30% nih. Gitu kan, 30% harus diinvestasikan. Gitu kan. Nah, kalau ternyata nggak 30% nih yang diinvestasikan nih, cuma 20%. Nah, yang 20% itu yang dibebaskan. Yang 10% yang dikenakan PPh. Gitu. Gitu, Mas Agus mesti nggak ada mau menambahin? Silakan. Secara umum sih seperti itu. Artinya memang untuk dividen yang diterima dari luar negeri, pembedanya bukan lagi subjek pajak. Kalau tadi kan untuk dividen yang diterima dalam negeri yang membedakan adalah subjek pajaknya. Kalau OP itu dengan syarat dan ketentuan, kalau penerimanya badan tanpa syarat dan ketentuan. Nah, kalau dividen dari luar negeri yang membedakan itu bukan seperti itu kawan pajak, tetapi adalah penerbit sahamnya gitu kan, penerbit saham atau yang membayarkan dividennya. Nah, jika penerbit saham atau yang membayarkan dividennya itu adalah perusahaan yang listed ya kan di luar negeri semacam itu. Nah, kalau sudah seperti itu persyaratannya sama seperti dividen dalam negeri yang diterima oleh OP, artinya
yang dibebaskan adalah sejumlah atau proporsional dengan berapa yang diinvestasikan tadi. Hanya saja untuk yang dividen yang diterima dari luar negeri tapi penerbit sahamnya itu non listed gitu kan. Nah, itu ada syarat tambahan berupa threshold sebesar 30% dari laba bersih laba bersih dari perusahaan tadi. Kayak gitu, menggarisbawahi saja Pak Supri saya Pak. Oke, baik Mas Agus. Untuk misalkan tadi sempat Mas Agus menyebutkan ada sektor-sektor nih yang bisa untuk investasi. Karena di pasal 34 yang saya tahu tuh ada beberapa, karena kan sekian banyaknya saya juga nggak paham nih kalau kira-kira saya seorang PNS untuk bisa dapat dividen aja kayaknya nggak mungkin. Nah, kira-kira sektor apa aja nih yang bisa untuk diinvestasikan di dalam dividen ini? Ya, oke. Jadi kalau saya jangan bilang nggak mungkin dulu, Mas Rusfi, kita harus optimis. Oh, iya. Tahu kan? Ya Tapi kan? aturan ini kan nggak mengikat kepada PNS juga. Iya, nggak apa-apa. Sepanjang itu diperoleh ya kan, sepanjang itu diperoleh dari pengusaha itu kan. Sepanjang diperoleh. yang nanam duitnya di luar gitu, yang ada saham di luar negeri, di dalam negeri. Oh iya. Syaratnya 2 Pak, diperolehnya benar terus laporkan di SPT-nya ya nggak? Oke ya gitu ya. Tadi kita ngomongin pasal 34 sobat pajak. Jadi memang sesuai dengan ketentuan pada PMK 18 ini bahwa bagi kawan pajak yang ingin memanfaatkan katakanlah pengecualian ini, silakan nanti dicek lagi di PMK 18-nya kawan pajak, terutama di pasal 39. Nah, nanti bisa dicek bahwa ada berkaitan dengan kriteria, ada berkaitan juga dengan tata cara, serta ada berkaitan juga dengan jangka waktu. Nah, kriterianya seperti apa? Mohon izin kawan pajak, saya baca contekannya dulu ya. Ini bukan ujian, jadi nggak apa-apa. Ya kan? Jadi beberapa kriteria yang diberikan pilihan oleh pemerintah bagi investor untuk mengecualikan dividennya itu, yang pertama adalah surat berharga negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah negara Republik Indonesia. Kita sebutnya SUN dan SPSN ya. Oke, kemudian obligasi atau suku badan usaha milik negara yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Lalu yang ketiga adalah obligasi atau suku lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang keempat, investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah. Yang kelima yaitu obligasi atau suku perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Keenam dan seterusnya mungkin Pak Supri bisa melanjutkan Pak. Ini kelanjutan dari ini ada di pasal 34 gitu ya kawan pajak sekalian. Jadi kita perlu menyampaikan ini secara detail ya Mas Agus ya. Jadi ini dalam rangka sebenarnya para wajib pajak ini Mas Rusfi yakin gitu loh bahwa ini banyak loh investasinya di dalam negeri nih gitu jelas. Iya kriterianya. Saya lanjutkan nih yang tadi terakhir kan dari obligasi atau sukuk dari perusahaan swasta yang diawasi oleh otoritas keuangan dari OJK. Yang kedua yang selanjutnya adalah investasi infrastruktur gitu ya melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Selanjutnya adalah investasi sektor real berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Yang penting tadi kedudukannya ada di Indonesia. Jadi boleh nih bikin perusahaan baru, dapat saham, boleh disikan begitu ya Mas Agus ya. Boleh bikin perusahaan baru untuk itu bebas tuh nanti dividennya kalau untuk bikin perusahaan baru gitu. Terus lagi ada kerjasama pernyataan modal perusahaan yang sudah didirikan. Tadi yang baru didirikan yang sudah jadi boleh juga tuh. Iya, investasi modal, naruh lagi sebagai modal. Jadi pemegang saham di perusahaan yang di dalam negeri sekarang, tadinya di luar negeri, sekarang di dalam negeri. Gitu. Yang selanjutnya adalah huruf J, kerjasama dengan pengelola investasi. Jadi ada pengelola investasi dalam negeri, bisa juga tuh di situ. Gitu ya. Terus lagi ada di sini penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman. Nah, ini juga nih penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di wilayah NKRI ini. Ini kan ini benar ya. Jadi emang benar-benar apa sih Mas Agus ya bahasannya benar-benar koperasi mungkin Pak ini Pak salah satunya Pak. Iya, jadi artinya benar-benar untuk merangsang ekonomi di tanah air gitu ya.
Dan ini saya tertarik di ini nih Mas Agus, huruf L ini ya. Oke. Di sini disampaikan bahwa ini bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya hampir boleh dibilang hampir mungkin semua investasi ya Mas Agus ya. Dibuka lebar. Sepanjang Iya, gitu ya. dibuka lebar ya kan. Betul. Berbagai bentuk Iya, investasi. sepanjang itu diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan nih Mas Rusfi dapat dividen, Iya. tapi dividennya buat beli kripto yang mohon maaf nggak bisa karena bisa. kripto sampai sekarang belum ya Pak ya. Belum legal. Betul, ya perundangannya belum ada gitu. Betul. Nah, dari ini juga dijelaskan di pasal 35-nya Mas Agus ya. Iya. Secara detail lagi. Jadi kalau kita baca nih ya kita sih inginnya wajib pajak jika itu benar-benar membaca itunya lah PMK 18 khususnya di bagian tentang dividen ini gitu Betul, ya. ya. Karena memang ternyata mungkin selama ini ngerasa susah gitu. Ntar susah investasinya Ya. kemana-kemana. Ini benar-benar gampang bener nih kan. Jadi kalau di sini saya yang paham secara ini adalah ini ada investasi yang keuangan pada bank persepsi gitu ya. Bank persepsi. Artinya bank persepsi itu bank-bank yang bisa buat bayar pajak. Oke, Gitu ya, bukan sembarang bank juga ada listnya Ya. kan gitu kan. Dan itu cuma kita naruh deposito aja. Itu sudah termasuk dalam investasi dalam negeri gitu ya Mas Ugi. Iya Pak. Deposito, apalagi ada nabung aja nih berarti Ya, ada tabungan, bisa. berarti cuma nabung Oh, aja. tabungan Cuman bisa. tadi ada ketentuan lagi jangka waktu gitu. Gitu ya. Terus yang lain juga pokoknya ini itu sekali lah. Kemudahannya benar-benar investasinya benar-benar dibuka lebar-lebar oleh pemerintah untuk para wajib pajak menginvestasikan dividen itu agar dikecualikan dari objek PPh. Itu yang menarik adalah juga ada nih termasuk investasi pada properti ini dalam bentuk tanah nih. Gitu. Ada juga nih diatur di pasal 35. Sepanjang dalam bentuk tanah dan atau bangunan tapi dia tidak termasuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Misalnya gini, punya dividen maksudnya ada apartemen lagi dibangun mungkin ya, saya koreksi kalau saya salah ya Mas Agus ya. Ya, siap. Ada apartemen lagi dibangun oleh perusahaan konstruksi, kita beli apartemen tuh dividennya kita beli apartemen itu termasuk udah investasi ya Mas Agus. Kalau menurut saya loh. Karena di aturan ini tidak, tapi sepanjang itu tidak disubsidi gitu. Oke. Gitu, karena di sini ada bahasa investasi pada properti dalam bentuk tanah dan atau bangunan yang didirikan. Dengan kata lain mendukung infrastruktur berarti Pak. Betul. Jadi pembangunan itu benar-benar bisa dibiayai gitu. Tadi yang saya sampaikan tadi bahwa ini mendukung iklim investasi Iya. agar meningkat lah pertumbuhan ekonomi jadi meningkat di tanah air. Ya, Itu sih umumnya seperti itu yang kita itu dari ini. Tapi intinya tadi sangat luas sangat beragam investasi yang bisa dipilih oleh wajib pajak gitu ya Mas Agus ya. Ya, nanti kawan pajak dalam hal memang membutuhkan detail gitu kan kriteria serta bentuk penempatan investasinya bisa dicek lagi di pasal 35 ayat 1 ayat 2 maupun ayat berikutnya karena di ayat 3 dan seterusnya itu ada terkait dengan penjelasan pada ayat 2-nya. Artinya apa? Yang tadi disebutkan oleh Pak Supri misalkan investasinya dalam bentuk properti gitu kan. Nah, di ayat berikutnya itu dijelaskan tidak termasuk properti yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah, artinya nanti harus dibaca secara komprehensif lagi biar nanti tidak salah. Oh, dulu kan dibilangnya seluas-luasnya gitu tapi ternyata investasinya itu rumah RSS betul. kayak gitu lah. Itu nggak bisa. Jadi harus dibaca lagi terutama pasal 34 dan 36-nya kawan pajak ya. Baik, Pak. Kalau misalnya dari tadi kita sudah mengetahui nih kriteria tentang penjelasan sektor-sektor investasi Betul. mengenai dividen ini. Untuk selanjutnya terkait tata caranya nih Pak, tata cara dan jangka waktu investasinya bagaimana nih Pak? Misalnya Pak Supri bisa dibantu di penjelasannya. Jadi gini, yang terpenting adalah gini, ada di terkait dengan investasi ini kita bagi menjadi minimal dua ya. Kapan paling lambat investasi itu dilakukan? Oke, baik. Itu ya, kapan paling lambat investasi kebetulan. Terus yang selanjutnya adalah berapa lama sih investasi itu dilakukan? Oke. Itu. Nah, itu dipersyaratkan di PMK ini adalah investasi yang dilakukan itu adalah paling lambat untuk WP orang pribadi itu paling lambat dilakukan akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Saya mesti baca nih biar enggak ini ya, biar enggak ada miss itu ya. Jadi pada akhir untuk WP wajib pajak orang pribadi investasi itu dilakukan paling lambat
akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Jadi misalnya Mas Rusfi terima dividen mau diinvestasikan nih. Terimanya misalnya ini bulan apa ya? November. Bulan November. Nah, kalau sebagai orang pribadi itu paling lambat menginvestasikannya adalah bulan Maret, akhir Maret tahun 2023. Gitu. Nah, untuk yang badan usaha paling lambat bulan April. Oh, baik. Misalnya Mas Rusfi punya PT nih, PT-nya Mas Rusfi ini dapat dividen gitu kan, misalnya dari luar negeri, paling lambat menginvestasikannya tadi akhir bulan keempat tahun pajak, setelah tahun pajak itu diterima Troy, itunya dividennya. Berarti bulan April tahun 2023 gitu. Sederhananya adalah investasinya harus direalisasikan paling lambat adalah pada saat lapor SPT tahunan. Nah, karena belum tentu juga tadi Pak, bisa jadi ada wajib pajak yang tahun bukunya bukan Januari Desember. Akhirnya untuk bisa menginvestasikan itu adalah paling lambat adalah untuk orang pribadi 3 bulan setelah akhir tahun pajak, serta untuk wajib pajak badan adalah bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak. Gitu. Tapi memang sederhananya memang secara umum bagi wajib pajak yang tahun bukunya adalah Januari Desember ya tadi untuk OP-nya itu adalah Maret, untuk badannya adalah April. Kayak gitu. Dan paling singkat, paling lama ini investasinya adalah 3 tahun ya Mas ya. Holding periodnya minimal 3 tahun. Holding periodnya minimal 3 tahun sejak diterima dividennya. Sejak tahun pajak dividen itu diterima. Tapi itu masih interchangeable Pak. Artinya dalam 3 tahun itu misalkan Bapak katakan tahun pertama dalam bentuk deposito. Depositonya setelah itu dicairkan langsung dalam bentuk obligasi, itu bisa. Bisa. Sepanjang sesuai dengan penempatan yang diatur di pasal 35. Nggak bisa keluar dari pasal 35 lagi. Boleh wajib pajak kawan pajak misalkan ini kayaknya yieldnya kurang menarik nih, saya pengen pindah ke yang lain gitu, ya nggak apa-apa gitu kan, sepanjang memang penempatannya diatur di pasal 35 tadi. Tuh. Nah, berarti seperti Mas Agus jelaskan barusan, bisa dipindahkan investasi ke investasi lain. Nah, contoh kasus misalkan saya nih, saya sebagai orang pribadi yang mendapatkan dividen dan misalkan mengikuti fasilitas bener punya dividen. Oh iya. Nanyanya itu bener punya dividen. Cocok saham mana nih ya kan? Secara ketentuan investasinya paling lama 3 tahun nih. Tapi di saat saya udah investasi, taruhlah bahasanya 1,5 tahun nih, saya ada keperluan mendadak, mau nggak mau tuh investasi saya cabut. Cairin gitu ya. Saya cairin, saya gunakan dan tidak dilempar atau tidak diinvestasikan ke investasi lain. Buat konsumsi artinya, konsumsi atau kebutuhan atau keluarga, iya. Gitu, okay. Nah, itu pengenaan pajaknya atau apakah ada sanksi atau apanya secara perpajakan bagaimana tuh? Oke. Jadi kawan pajak, kita sekali lagi menyampaikan bahwa kemudahan atau tidak dikenakannya pajak atas dividen ini harus dipertimbangkan masa-masa, terutama bagi kawan pajak yang sering mengubah penempatan dananya ya. Artinya misalkan memang itu kira-kira memang dalam waktu 3 tahun itu uangnya akan digunakan untuk konsumsi, ya kita sarankan dipikir lagi. Karena apa? Karena di ketentuan di PMK 18 ini adalah dalam hal wajib pajak mengubah atau membatalkan investasinya di dalam holding period 3 tahun itu, maka dianggap PPh atas dividen itu terutang sejak dividennya dibagikan atau diterima. Artinya bukan lagi sejak kawan pajak mencairkan itu kan, bukan, tetapi sejak dividen diterima. Ya artinya kalau memang sudah katakan gini, kawan pajak menerima dividen ini nih November 2022, harusnya berarti kan holding periodnya sampai dengan 2024 ya, tahun 2024. Nah, misalkan ternyata tahun 2023 gitu, ternyata ada kebutuhan misalkan harus dicairkan untuk pengobatan gitu kan, atau untuk apa gitu kan yang di luar investasi, maka PPh yang terutang atas dividen itu terutang sejak November 2022. Nah, artinya ketika kawan pajak baru membayarkan pada tahun 2023 ya kan, itu maka dianggap sudah ada keterlambatan membayar. Nah, jadi usahakan memang atas kawan pajak yang memanfaatkan
PMK 18 atas pengecualian dividen ini diperhitungkan secara seksama, dikalkulasikan, oh kira-kira memang ini uangnya akan idle nih dalam 3 tahun ya, silahkan gitu kan, gunakan kemudahan ini, gunakan fasilitas ini untuk bisa dikecualikan dari objek pajak. Tetapi kalau misalkan kita ada, saya rencana 2003 mau nikah nih, mau dipakai buat nikahan gitu kan ya, yang penting ya langsung dibayarkan saja tadi PPh atas dividennya seperti itu. Ada rencana mau nikah tahun 2003? Nikah yang keberapa ini? Itu. Oke, baik. Kalau misalkan berarti seperti fasilitas yang lain nih, fasilitas dividen ini, apakah ada laporan rutinnya untuk terkait laporan realisasinya, atau misalkan perihal pelaporan SPT tahunannya bagaimana nih, Pak Supri? Kalau misalnya orang pribadi kah atau? Ya. Jadi di PMK 18 ini diatur secara lengkap juga nih. Benar-benar diatur secara lengkap terkait dengan dividen ini, dividen yang diterima di mana, bagaimana melaporkan dividen yang diterima itu, gitu ya. Dan laporan terkait di mana dividen itu diinvestasikan, gitu ya. Jadi saya ini sampaikan bahwa dividen yang diterima itu nanti dalam SPT tahunan harus dilaporkan sebagai penghasilan yang bukan objek pajak, gitu ya. Jadi di SPT-nya nanti pada saat diterima, misalnya Mas Rusfi nerima di tahun ini, nanti di laporan SPT tahunannya tahun 2022 yang dilakukan 2023 nanti masuk ke penghasilan yang bukan objek pajak. Gitu. Nah, terkait dengan laporan tadi kemana dividen itu diinvestasikan, itu ada laporan investasi. Yaitu laporan investasi yang harus disampaikan ke DJP secara online, di DJP online terkait dengan investasi yang sudah dipilih atas dividen yang dikecualikan dari objek pajak itu, dan itu harus disampaikan secara berkala. Tetap berkala. Ya, selama 3 tahun sejak sampai tahun ketiga sejak dividen itu diperoleh. Gitu ya, selama 3 tahun. Pada akhir bulan, kalau OP sama lah, OP seakhir bulan ketiga setelah diterimanya tahun pajak setelah diterimanya dividen itu, kalau badan 4 itu, jadi mirip itunya barengan itu sama SPT tahunan. SPT tahunan ya. Gampangnya pokoknya begitu laporan SPT tahunan, kalau sekalian realisasi dividen yang dikecualikan dari objek pajak. Itu Mas Rusmi. Baik, mungkin ada tambahan dari Mas Agus? Sementara sudah sih tadi. Oke, baik. Berarti untuk saya rasa dari penjelasan yang diberikan dari Pak Supri dan Mas Agus ini sudah sangat paham, sangat jelas. Jadi semoga kawan pajak bisa memanfaatkannya dengan benar-benar apabila kawan pajak punya dividen ya syukur-syukur. Semoga saya bisa dapat dividen juga. Tahu dari mana? Mungkin sedikit banyak sudah kita dapat gambaran mengenai dividen, dan semoga bermanfaat buat kawan pajak semuanya, dan semoga kawan pajak selalu diberikan kesehatan. Sedikit banyak apabila ada kekurangan kita memohon maaf. Sampai bertemu kembali pada episode berikutnya. Sedikit quotes yang bisa saya berikan, dalam hidup ini tidak ada yang pasti kecuali perubahan dan pajak. Super sekali. Jangan menyerah dan jangan pernah putus asa untuk mencintai negeri ini. Salam sukses untuk kita semua. Selamat siang. DJP Kuat, Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.